Kak, bagaimana cara ngecek apakah kita sebagai penerima bantuan BLT mitigasi resiko pangan? Tapi untuk teman-teman yang PKH murni, apakah ada peluang dapat? Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, setelah bantuan PKPNT mulai cair di KKS, sekarang kita akan lanjutkan untuk pencairan bantuan BLT mitigasi risiko pangan yang merupakan bantuan baru teman-teman, yang juga akan dicairkan rencananya di bulan Februari. Jadi sekarang kita akan bahas teman-teman bagaimana cara kalian ngecek dan apakah kalian penerima bantuan ini. Kita akan bahas semuanya dan juga kapankah estimasi bantuan ini akan cair dan juga cair mana, karena sudah dibahas dan juga diinfokan melalui sosial media teman-teman. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar info lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam informasi pada video kali ini. Jadi simak secara utuh dan juga runtun teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate MPKH, BPNT, PIP El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, silahkan pilih supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimana update kalian hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, share lewat mana, nominal berapa, daerahnya mana. Jadi sering update dan juga saling komen di bawah teman-teman. Jadi saling share informasi dengan teman-teman yang lain secara sopan dan juga santun. Jadi sudah selalu support dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke, teman. Jadi sekarang kita bahas dulu bantuan lain ya. Selain bantuan PKPNT, sambil juga menunggu update-nya, teman, untuk pencairan di daerah baru dan juga KKS-nya. Jadi juga sekarang saya akan membahas untuk pencairan bantuan BLT mitigasi resiko pangan yang merupakan bantuan pengganti bantuan BLT El Nino, teman-teman. Ini pun juga sementara ini ditargetkan akan cair untuk alokasi 3 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, teman-teman. Ini pun juga pencairannya rencananya akan dicairkan di awal Februari dan kemungkinan akan cair mulai awal minggu Februari ini, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, banyak yang bertanya nih, Kak, bagaimana cara ngecek apakah kita sebagai penerima bantuan BLT mitigasi resiko pangan? Saya cek teman-teman ya, di beberapa sosial media dan juga informasi, untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini datanya akan sama teman-teman dengan penerima bantuan BLT El Nino, kurang lebih sama ya. Jadi teman-teman, nanti untuk tampilan di cek bansos, itu akan bergabung dengan penerima bantuan BPNT. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman, untuk sekarang kita bisa ngecek nih. Jadi, buat teman-teman KPM yang sekarang sudah cair bantuan BPNT tahap 1-nya yang lewat KKS, ini dipastikan akan dapat juga bantuan BLT mitigasi risiko pangan karena kalian sudah teraktif dan juga sudah terdata sebagai penerima bantuan BPNT di Januari ini. Otomatis teman-teman, jika sudah terdata aktif, nanti pun akan langsung otomatis juga bantuan BLT mitigasi pangan ini akan juga masuk ke KKS teman-teman semua. Jadi teman ya, jadi ini pun juga infonya dari pusat. Jadi ini bisa ngecek nanti di cek bansos buat teman-teman KPM, karena untuk 6NG itu hanya bisa dicek oleh para pendamping operator. Dan untuk sekarang pun untuk di 6NG itu masih belum berubah untuk bantuan BLT Linonya, itu masih alokasi bulan November Desember tahun 2023. Jadi belum berubah untuk alokasi tahun ini, teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang PKH murni, apakah ada peluang dapat? Nah, kalau kemarin teman-teman, kalian ada yang dapat untuk PKH murni, yang ternyata akhirnya terlibat sistem menjadi BPNT, ini ada peluang dapat. Tapi kalau sampai dengan bantuan yang cair, kalian masih PKH murni, kemungkinan besar kalian nggak akan dapat bantuan ini. Jadi saran saya teman-teman KPM PKH murni, jangan terlalu berharap agar tidak kecewa. Jadi kalau kalian dapat pun kalian syukuri, kalian manfaatkan. Tapi kalau nggak dapat, kalian sudah siap, artinya memang kalian tidak di sana rezekinya, teman-teman. Karena kenapa, teman-teman? Karena bantuan PKH itu sebenarnya lebih besar, teman-teman. Bahkan kalian sudah dapat pun bertahun-tahun ya, terutama yang teman-teman KPM yang punya komponen lebih dari 2 komponen. Memang ada sih teman-teman KPM yang hanya punya 1 komponen XD, ya mungkin itu rezeki kalian, walaupun tidak banyak tapi tetap harus disyukuri, karena teman sangat banyak sekali teman-teman di luar sana yang belum pernah merasakan atau juga menikmati bantuan sosial. Kalian pun yang hanya dapat 1 bantuan, 1 komponen, tetap harus bersyukur, teman-teman. Jangan melihat ke atas, kita lihat ke bawah, teman-teman yang emang belum pernah dapat bansos dan memang mereka tidak mampu, teman-teman. Jadi kalian pun termasuk beruntung yang pernah dan dapat merasakan bantuan sosial dari pemerintah sampai dengan saat ini, teman-teman. Seperti itu.
Jadi sudah cukup clear teman-teman ya. Untuk yang dapat itu kemungkinan adalah teman-teman KPM yang terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT, baik BPNT murni atau juga BPNT plus PKH. Tapi yang PKH murni ini kemungkinan tidak akan dapat karena datanya akan sama dengan data bantuan BLT Lino tahun lalu, teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk pencairannya ya teman ya, di sini infonya adalah bantuan mitigasi risiko pangan ini akan cair lewat PT Pos, teman-teman. Tapi kita sudah belajar ya dari kemarin ya, untuk BLT Lino, walaupun saat rapat Kemensos bilang cair lewat PT Pos, pada akhirnya tetap teman-teman akan melalui dua metode, yaitu KKS dan juga PT Pos. Jadi yang biasa lewat KKS akan cair lewat KKS, yang PT Pos akan cair lewat PT Pos, teman-teman. Nanti kurang lebih tampilannya akan kayak gini, teman-teman ya. Jadi nanti dicek Bansos, nanti akan berubah untuk periode BPNT-nya menjadi tahun ini, dan juga nanti akan dapat undangan yang PT Pos itu senilai Rp600.000. Kita langsung cair untuk 3 bulan alokasi Januari, Februari, Maret. Kemudian teman-teman, 3 bulan selanjutnya alokasi April, Mei, Juni ini pun kemungkinan akan diperpanjang, tapi masih belum pasti karena melihat nanti perubahan, nanti dicek jika masih diperlukan baru akan diperpanjang. Kalau tidak mungkin tidak diperpanjang. Tapi yang pasti ini 3 bulan akan positif diperpanjang dan juga sudah dalam proses verifikasi, validasi untuk nanti bisa segera dicairkan untuk bantuannya ini, teman-teman, seperti itu. Jadi adalah bantuan tambahan ya, selain bantuan beras. Jadi juga buat teman-teman yang sekarang sudah cair bantuan PKH BPNT-nya, nanti tinggal menunggu bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini akan dapat tambahan Rp600.000. Intinya kalian harus bersyukur dan ingat teman-teman, manfaatkan dengan baik, jangan salah gunakan agar nanti bisa kalian gunakan secara efektif dan tidak kalian sia-siakan bantuan ini, karena emang ini bantuan yang tidak dapat setiap tahun, teman-teman, karena bantuan tambahan. Kecuali bantuan PKH BPNT emang rutin dan reguler, tapi kita nggak pernah tahu nih kapan bantuan akan dicabut. Jadi setiap kali bantuan kalian harus ingat manfaatkan dengan baik, teman. Dan juga ya, saya mau remind lagi buat teman-teman pemilik KKS, ingat teman-teman, itu adalah seperti kartu ATM. Jadi kalian tidak boleh meminjamkan ataupun memberikan kepada siapapun termasuk mendamping, karena itu sangat dilarang, teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu hati orang, kita nggak pernah tahu dalam hatinya seperti apa, karena kadang pun bisa berubah, teman, karena keadaan. Jadi saran saya kalian pegang sendiri KKS-nya, jangan dibiarkan itu dipegang oleh pendamping juga orang lain, apalagi RT RW juga termasuk. Itu tidak boleh, karena itu melanggar aturan dari Kemensos. Jika ketahuan ataupun juga mereka memaksa, kalian bisa laporkan ke Dinsos agar nanti bisa dibantu mediasi agar kartu kalian itu dikembalikan ke pemilik aslinya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi juga pastikan jaga dengan baik, ingat PIN-nya, dan juga jangan sering-sering dibawa keluar, memang nggak penting, takutnya hilang ataupun jatuh di jalan, teman-teman, seperti itu ya, teman. Kalau memang ada kerusakan dengan KKS-nya, kalian bisa ke bank dengan bawa KTP dan juga bisa minta mendamping, nanti diantarkan, nanti bisa dibuatkan KKS baru, dan nanti juga bantuannya tetap bisa diberikan secara lancar, teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian, teman, update untuk pencarian bantuan BLT mitigasi risiko pangan sampai dengan hari ini. Jadi jika ada kabar terbaru dalam next video, intinya kalian sudah tahu ya cara ngeceknya di mana dan juga targetnya siapa, cair lewat mana, tampilan cek bansos, dan juga untuk nilai bantuannya itu seperti ini, teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Buat suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.